pemerasan dan penerimaan lainnya di Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025-2026. Pada hari ini, Sabtu 11 April 2026, KPK kembali menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan para terduga pelaku tindak pidana korupsi dan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para pihak dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan atau penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kegiatan penyelidikan tertutup ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat. Untuk itu, kami pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat, tentunya yang telah berfungsi atau memfungsikan sebagai social control dari masyarakat terkait dengan kegiatan atau pelaksanaan pemerintahan khususnya di Tulungagung. Pengaduan masyarakat tersebut disampaikan kepada KPK tentunya dan kemudian ditindaklanjuti bahwa pada periode tahun 2025-2026 saudara GWS selaku Bupati Tulungagung 2025-2030 melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Jadi ini ada kaitannya dengan pelantikan para pejabat ya, OPD. Pasca pelantikan tersebut, saudara GWS meminta para pejabat menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Jadi pada kesempatan ya, beberapa saat setelah dilantik, ya dipanggil satu-satu. Sudah tersedia di situ surat pernyataan, ya. Surat pernyataan isinya itu yang menyatakan akan mundur dari jabatan dan juga mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran. Gitu. Apapun yang terjadi, nah dia akan bertanggung jawab penuh. Nah itu juga diminta menandatangani. Jadi ada dua surat tersebut ya. Surat pengunduran diri jabatan dan mundur diri ASN itu satu surat, walaupun isinya dua. Kemudian tanggung jawab mutlak itu satu surat. Surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN tersebut sengaja tidak dicantumkan tanggalnya dan salinannya tidak diberikan kepada para pejabat tersebut. Jadi dipanggil ke ruangan khusus, di situ ada ajudannya, diminta untuk tanda tangan. Ya, yang tadi juga para pejabat tersebut tidak diperbolehkan membawa HP sehingga tidak ada kesempatan untuk memfoto gitu ya, seperti itu. Dokumen ini kemudian diduga digunakan oleh GWS sebagai sarana untuk mengendalikan sekaligus menekan para pejabat agar loyal dan menuruti setiap perintah GWS. Nah, jadi suratnya kan sudah dipegang nih, pernyataan mengundurkan diri dan mundur dari ASN. Cuman belum tanggalin. Ini kan mengunci berarti ya, mengunci para pejabat tersebut. Jadi kalau misalkan dirasa atau bupati merasa ya dalam ini, saudara GWS merasa kerjaannya nggak benar atau tidak loyal sama yang bersangkutan, tinggal dikasih tanggal sama dia sesuai dengan tanggal hari itu, sehingga sahlah bahwa orang tersebut mengundurkan diri dari jabatannya dan mundur diri dari ASN, seolah-olah kelihatannya orang tersebut atau pejabat tersebutlah yang mengundurkan diri baik dari jabatannya maupun dari ASN. Jadi sudah dipegang nih, gitu ya. Ini. Bagi yang tidak tegak lurus kepada bupati maka terancam dicopot dari jabatan atau bahkan mundur dari ASN. Nah kan tinggal ngasih tanggal saja seperti itu. Nah itu di situ letak pemaksaan dari bupati. Kemudian GWS meminta sejumlah uang kepada para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD
dan pejabat lainnya baik secara langsung maupun melalui perantara saudara YOG selaku ADC. Ya tadi, kalau tidak dikasih, udah ada surat kan, tinggal ngasih tanggal. Nah, seperti itu. Adapun total permintaan tersebut sekitar 5 miliar. Ini kan baru di Kepala OPD ini baru diangkat di sekitar Desember ya, tahun lalu. Jadi permintaannya sampai dengan bulan ini awal April ya, awal April ini 2026 itu udah sekitar 5 miliar. Ini dari permintaannya. Permintaan tersebut dilakukan GWS tidaknya kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan besaran yang bervariasi. Jadi sesuai dengan kebutuhan, ada yang 15 juta hingga 2 miliar masing-masing OPD tersebut ya. Adapun permintaan jatah juga dilakukan GWS dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD gitu ya. Jadi datang ke OPD, nanti saya tambah anggaran OPD ini misalkan 10. Nah, dia minta dari situ, dari 10 itu minta sekian persen, gitu, seperti itu. Atas penambahan anggaran tersebut, GWS meminta jatah hingga 50% dari nilai anggaran yang ditambahkan. Misalkan kalau tadi ditambahkan 100 juta, berarti dia minta 50 juta. Bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD tersebut. Jadi sehingga OPD tersebut ya menjadi punya utang gitu ya. Nanti mau ditambah misalkan 100 juta, nah, dia udah langsung berarti punya utang 50 juta. GWS juga diduga turut mengatur proses pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pengkondisian pemenang lelang serta menunjuk langsung rekanan tertentu pada sejumlah paket pekerjaan pada OPD. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan nagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG selaku RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya nah, langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke Bupati, ke GWS, di ini terus gitu. Sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi. Nah, permintaan itu kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%. Dianggap utang. Berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan GWS. Jadi hari ini butuh berapa ya dia minta. Mungkin seminggu lagi butuh berapa ya dia minta. Gitu. Jadi tidak langsung juga yang tadi diberikan tambahan itu yang 50% dia ambil. Karena memang juga anggarannya belum masuk juga gitu. Tapi itu sudah tercatat sebagai hutang. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu bermerek ya tentunya, kemudian pembayaran berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Walaupun sebetulnya yang bersangkutan juga selaku bupati sudah punya anggaran operasional ya atau dana operasional. Uang tersebut juga digunakan GWS untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara
YOG. Setelah mendapat informasi awal dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Tulungagung, tim KPK selanjutnya melakukan pengumpulan bahan tambahan. Setelah mendapat kecukupan informasi, tim melakukan pemantauan intensif di wilayah tersebut. Pada hari Jumat 10 April 2026, tim kemudian mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang tunai untuk kepentingan Bupati. Penyerahan dilakukan oleh pejabat Kabupaten Tulungagung melalui stafnya kepada saudara GWS melalui perantara saudara YOG. Uang tunai tersebut diduga merupakan alokasi atau jatah dari permintaan GWS kepada salah satu OPD yang ada di Kabupaten Tulungagung. Jadi pada saat itu ada informasi penyerahan, kemudian tim bergerak dan uang yang diberikan berhasil kami amankan, termasuk juga para pihak yang terlibat di dalamnya. Nanti rekan-rekan akan melihat uang yang berhasil kami sita. Tim KPK kemudian mengamankan total 18 orang di wilayah Kabupaten Tulungagung. Pemeriksaan awal dilakukan terhadap Bupati di Polres Sidoarjo, untuk bupatinya di Polres Sidoarjo, ya, tidak di Tulungagung. Sementara 7 pihak lainnya diperiksa di Polres Tulungagung. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian saudara YUL Kabag Umum Setda ya Kabupaten Tulungagung, kemudian saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, saudara AWD Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, saudara APU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, saudara MAC Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, saudara RPI Kepala Dinas Sosial, saudara OSH stafnya saudara YUL, saudara JAT adik kandung Bupati, kemudian saudara SUG ADC Bupati atau Ajudan. Selain itu, dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu, ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu, dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD-OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara YOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 B besar
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam kesempatan ini KPK turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta berkontribusi dalam peristiwa tertangkap tangan di Kabupaten Tulungagung, yaitu khususnya kepada masyarakat Tulungagung yang telah menyampaikan informasi kepada kami dan telah menjadi kontrol sosial bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Kemudian tentunya juga Polres Tulungagung dan Polres Sidoarjo yang telah memfasilitasi pemeriksaan terhadap para terduga pelaku dan pihak-pihak lainnya. Dan yang paling utama adalah terima kasih kami kepada rekan-rekan jurnalis yang telah meliput penanganan perkara ini. Adapun hal-hal lain yang ingin kami sampaikan, yang pertama adalah peristiwa tertangkap tangan di Tulungagung ini merupakan kali kedua yang ditangani KPK. Jadi sebelumnya juga pernah ada di Tulungagung ya, beberapa tahun yang lalu. Betul, 2018 sekitar itu ya. Sebelumnya peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi Tulungagung juga terjadi 2018 yang melibatkan sama bupatinya. Selain itu pada tahun 2026 Tulungagung juga tercatat sebagai kabupaten kedua di Jawa Timur yang terjaring tertangkap tangan oleh KPK selain dari Kabupaten Madiun sebelumnya ya. Sementara selama tahun 2026, KPK juga melakukan tangkap tangan para terduga pelaku dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di Pemkab Cilacap, Pemkab Pati, hingga Pemkot Madiun. Oleh karena itu, dugaan tindak pidana korupsi yang masih terus berulang ini menjadi catatan penting untuk upaya pencegahan korupsi ke depannya, baik melalui instrumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention atau MCSV, maupun tindak lanjut atas hasil pengukuran survei penilaian integritas atau SPI KPK. Seperti diketahui, skor survei penilaian integritas SPI Kabupaten Tulungagung di tahun 2025 masih berada dalam kategori rentan, yaitu 72,32 poin, yang menempatkan mereka di urutan ke-35 dari 39 kabupaten kota di daerah Jawa Timur. Hal ini menunjukkan masih terdapat sejumlah resiko sistemik dan sudah seharusnya Pemkab Tulungagung memberi perhatian terhadap penilaian tersebut, khususnya dalam soal tata kelola yang perlu segera ditindaklanjuti dan dibenahi oleh seluruh jajaran. Semoga para pejabat di Tulungagung ya setelah ini bisa membenahi ya terkait dengan skor SPI dan lain-lain, dan informasi yang tentunya diberikan oleh Direktorat atau Kedeputian Pencegahan ya terkait dengan SPI. Dalam perkara Tulungagung ini, kami juga menemukan fakta bahwa untuk memenuhi permintaan Bupati, sebagian OPD bahkan sampai meminjam dana hingga menggunakan uang pribadi. Ya, tindak pidana ini bukan tidak mungkin akan membuka modus baru seperti pengaturan proyek dan gratifikasi untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan oleh para pejabat OPD untuk disetorkan kepada para bupati. Jadi ini ada efek bola saljunya gitu ya. Kenapa? Jadi ketika diminta sesuatu oleh dalam hal ini oknum ya GWS ini, tentunya juga kan para kepala OPD ini akan berusaha untuk mencari gitu ya. Ya tadi sementara tidak ada, belum ada ya kita khawatirnya juga nanti ngambilnya ya dari proyek dan dari lain-lain gitu ya, seperti itu, sehingga yang dirugikan adalah masyarakat. Kenapa? Karena tentu uang atau dana yang seharusnya digunakan untuk membangun ya infrastruktur akhirnya diambil sebagian dan infrastrukturnya atau kualitasnya menjadi menurun, dan yang menjadi yang rugi ya itu masyarakat. Tentunya infrastrukturnya kualitasnya tidak bagus hingga mudah rusak dan tidak bisa mendukung masyarakat.
Sebagai penyelenggara negara, Bupati sudah mendapatkan hak keuangan yang sah melalui gaji maupun dana operasional khusus, sehingga membebankan kebutuhan pribadi di luar kedinasan kepada para perangkat daerah ataupun pada anggaran dinas adalah tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, KPK juga menghimbau agar para penyelenggara negara tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, termasuk dengan menjadikan surat pernyataan sebagaimana dalam perkara ini sebagai alat untuk mengancam. Karena tadi dengan surat pernyataan tersebut yang sudah ditandatangani, ya, yang atau terpaksa ditandatangani karena atas permintaan dari Bupati oleh Kepala OPD, akhirnya menjadi jebakan bagi Kepala OPD itu sendiri, gitu ya. Karena apabila yang bersangkutan tidak mengikuti atau tidak patuh terhadap permintaan dari oknum Bupati ini, maka dia dengan mudah akan dengan surat tersebut tinggal ngasih tanggal aja. Kasih tanggal, sudah sah bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan tersebut dan bahkan dari ASN. Dalam perkara ini juga terungkap bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah semestinya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kehidupan pribadi atau kelompok tertentu, termasuk praktik pemberian THR kepada Forkopimda, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ya. Padahal pada saat penanganan perkara di Kabupaten Cilacap, kita sudah menyampaikan, sudah mewanti-wanti kepada seluruh pejabat, ya, khususnya para bupati maupun wali kota untuk tidak memberikan THR. Tetapi rupanya pada kesempatan itu mungkin informasinya belum sampai, ya, atau bagaimana sehingga tetap ditemukan, ya, bahwa ada pemberian THR untuk Forkopimda. Padahal apalagi saat ini sedang dilakukan efisiensi, ya harusnya hal-hal yang demikian ya tidak dilakukan dan lebih fokus untuk mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah dan Forkopimda harusnya punya komitmen yang sama untuk saling bekerja sama dan mendukung program-program yang bertujuan untuk memajukan masyarakat daerah dengan penuh integritas tanpa melakukan pemberian-pemberian yang melanggar ketentuan hukum dan norma. KPK juga turut mengingatkan seluruh kepala daerah dan OPD untuk memiliki komitmen yang sama dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi pada tiap-tiap individu. Demikian halnya seluruh aparatur dan perangkat di daerah seharusnya bisa menolak perintah kepala daerah yang melanggar hukum. Hal ini sekaligus untuk mendukung terwujudnya prinsip good governance di daerah dengan penuh integritas. Kelanjutan dari penanganan perkara ini tentunya juga Kedeputian Pencegahan, kemudian Korsub dan Dikpermas juga akan melakukan kegiatan-kegiatan berupa pencegahan seperti tadi, karena juga nilai MCP-nya, kemudian nilai-nilai yang lainnya itu akan dibenahi. Jadi nanti ke depannya tentunya komunikasi dan koordinasi antara para pejabat dengan Kedeputian Pencegahan, Korsub maupun Dikpermas bisa terjalin dengan baik. Selanjutnya, jika masyarakat menemukan adanya kepala daerah dan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi, dapat melaporkan melalui saluran layanan pengaduan resmi di KPK, yaitu call center 198 atau email pengaduan@kpk.go.id serta website. Nanti bisa dilihat websitenya, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Juwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan secara lengkap dan utuh terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Tulungagung, di mana KPK kemudian menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, dan juga Saudara YOG yang merupakan ADC atau Ajudan Bupati. Selanjutnya para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini, tanggal 11 April hingga nanti tanggal 30 April 2026.
Baik teman-teman jurnalis, sebelum kita menampilkan secara langsung barang bukti yang diamankan dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, kami ingin menunjukkan barang bukti saat diamankan di lokasi. Jadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Deputi terkait dengan kronologi peristiwa tertangkap tangan, bahwa tim mendapatkan informasi adanya rencana penyerahan uang dari salah satu dinas pada Bupati. Di-trigger adanya kebutuhan dari Bupati sehingga disiapkan sejumlah uang, dan penyerahan uang dilakukan melalui perantara, baik perantara pemberi maupun perantara penerima dari pihak Bupati. Dalam hal ini adalah saudara YOG, di mana penyerahan dilakukan di Pendopo. Kemudian pasca dilakukan penyerahan, kemudian tim mengamankan para pihak dan juga barang bukti, diantaranya dalam bentuk uang tunai, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat dalam layar. Sehingga uang tunai yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini total sejumlah 335 juta rupiah. Ini bagian dari total dugaan penerimaan yang sudah dilakukan oleh Bupati sekitar 2,7 miliar. Dari permintaan setidaknya senilai 5 miliar kepada sekurang-kurangnya 16 OPD yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Selain barang bukti dalam bentuk uang, tim kemudian juga mengamankan 4 pasang sepatu. Ini mengapa penting juga kami tunjukkan, karena memang dari fakta-fakta yang didapatkan oleh tim bahwa Bupati ini selalu melakukan reimburse ya, atau minta penggantian atas biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Bahkan hingga pembelian sepatu itu juga minta untuk diganti biayanya oleh perangkat daerah atau OPD. Kemudian biaya-biaya seperti kebutuhan berobat, jamuan makan, dan juga keperluan pribadi lainnya. Nah, baik teman-teman jurnalis, kita akan tunjukkan secara langsung barang bukti dimaksud.
Jadi dalam kesempatan ini kami menunjukkan uang tunai senilai 335 juta rupiah dan juga 4 pasang sepatu. Di mana 4 pasang sepatu ini informasinya nilainya mencapai 129 juta rupiah. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan melanjutkan sesi berikutnya untuk tanya jawab. Kita buka sesi pertama untuk 3 penanya terkait dengan perkara ini. Kami persilahkan. 1, nanti sebut nama dan media. Mbak, Mas Mario. 1 lagi mungkin. Biar ganjil 3, Mbak Satsya dari VOI. Silakan. Pertama. Ya, selamat malam Mas. Saya Wasti dari 20 Detik. Mau bertanya, tadi kan ada semacam ancaman yang disampaikan lewat surat yang harus ditandatangani sama ASN ataupun pejabat setelah mereka dilantik. Sampai saat ini apakah sudah ada pejabat atau ASN yang mengundurkan diri atau yang terkena ancaman tersebut gitu Mas dari si Bupati Tulungagung ini gitu sih. Terima kasih. Terima kasih. Wasti, pertanyaannya pas 20 detik. Mas Mario. Ya, izin saya cuma mau nanya soal pertama, apakah KPK sudah mendalami perihal kemudian pasca dilantik itu Bupati melakukan semacam penyanderaan atau dalam artian mematok harga itu, dilatari belakang apa sehingga dia melakukan itu dulu pertama, sehingga dia mendesak dengan membuat modus-modus dengan cara
nggak bisa memenuhi kebutuhan, tidak loyal, lu mundur atau dipecat. Itu dulu, latar belakang itu apa. Terus kemudian disinggung tadi persoalan disebut adik bupati. Ini kok nggak disebut perannya, kok hanya disebut bupati. Ini anggota DPRD loh, kok nggak ada kaitannya gitu. Ikut meres juga kah? Atau apa misalkan? Disebutkan dong perannya dalam konstruksi ini. Atau memang pas ikut lagi ngobrol ke bawah gitu, kalau TKT kan nggak mungkin juga. Ini adik bupati punya perannya, punya jabatan sebagai anggota DPRD. Ini mungkin kan jelas ada kaitannya, dan dalam bahasan tadi tidak, dalam konstruksi perkara tidak disebutkan apa-apa perannya, entah dia cuma ngipas-ngipasin bupati pas diperiksa atau apa, kan ada gitu loh. Nah kemudian berlanjut soal tadi latar belakang segala macam, justru di masyarakat Tulungagung itu sempat terlintas atau merasakan adanya banyaknya markus-markus terkait proyek gitu di masyarakat. Salah satu yang meresahkan itu adanya sosok yang bernama, sebentar, Kami menunggu. ya maaf Pak Deputi ya. Di sini ada sosok markus bernama Ibnu. Ibnu ini dari informasi yang berkembang itu selalu menjual bahwa dia bagian dari Ibu Solo, sehingga dia bisa menekan Ibu Solo. Solo artinya ya sudah tahu banyak orang kalau di Solo itu siapa jagoannya dan ini ibunya gitu. Nah artinya ketika dia meminta proyek selalu menjual nama Ibu Solo. Nah salah satunya adalah bupati ini yang ditangkap ini, sehingga dia harus mencukupi proyek ataupun permintaan-permintaan ini dengan menjual nama tersebut Ibu Solo. Nah, kalau bisa ditanya beberapa kepala daerah baik di Jawa Timur maupun di di Jawa Timur ataupun Jawa Tengah, sosok Ibnu ini sangat terkenal gitu di tingkatan SKPD dalam menjual nama untuk mendapatkan proyek atau mendapatkan uang, dan dianggap cukup meresahkan di berbagai kepala daerah. Apakah KPK sudah mendalami sosok Ibnu ini? Nah, kemudian mengutip pernyataan Pak Deputi terakhir, jika masyarakat mendapatkan informasi terkait adanya praktik-praktik yang mencurigakan atau berindikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah, bisa menyampaikan langsung ke KPK. Nah justru saya menyampaikan bahwa tetangga-tetangga dari Tulungagung ini ngeri-ngeri. Ada Jember, ada Malang, malah di Malang, kota Malang itu ya anaknya itu yang ngatur semua proyek. Apakah KPK udah menelisik tetangga-tetangganya dan beberapa tempat yang kepala daerahnya justru ya lebih sakti dari ini, lebih jago lah mainnya dari ini. Itu aja, makasih. Terima kasih Mas Mario, ada 4 poin pertanyaan. Mbak Saja dari Voice, silakan. Malam Pak Sep, Mas Budi mau tanya soal perannya Yoga sih Pak, jadi tersangka. Ini kan dia terkesannya hanya menerima arahan gitu untuk nagih hutang dan lain-lain. Kenapa dia juga jadi tersangka gitu? Padahal otaknya si GSW ini. Nah, terus pertanyaan yang kedua sebenarnya soal si Jatmiko itu juga sih Mas. Jatmiko adiknya Bupati GSW ini yang juga ikut kena OTT gitu. Kan orang nggak mungkin gitu kena OTT kalau nggak ada apa-apa gitu atau nggak tahu apa-apa gitu. Ini kenapa perannya nggak ada sama sekali gitu? Apakah sebenarnya mau masuk ke legislator tapi buktinya nggak cukup apa gimana nih Pak? Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Mbak Saja, ada 2 poin. Tadi Mbak Wasti terkait dengan surat ancaman ya, apakah sudah ada pejabat atau PNS yang mundur akibat dari surat ancaman itu. Kemudian Mas Mario berkaitan dengan latar belakang permintaan uang dilakukan oleh Bupati.
peran dari saudara JAT selaku adik bupati, ini sama dengan pertanyaan Pak Satya poin kedua. Kemudian terkait dengan adanya dugaan Markus di lingkungan Tulungagung dan juga bagaimana kondisi-kondisi di sekitar Tulungagung untuk kabupaten kota lainnya. Dan Mbak Satya tambahan satu yang beda terkait dengan peran YOG selaku ADC dari Bupati sehingga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Monggo Pak Deputi. Baik, Mas Subir, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ada Mbak Wasti, Mas Mario, dan Mbak Tasya. Sudah hampir tengah malam. Mbak Wasti, terkait dengan ancaman surat itu, apakah sudah ada yang mengundurkan diri gitu ya, seperti itu. Jadi para pejabat ini, ya, kepala OPD ini dilantik di akhir Desember. Jadi sampai saat ini baru sekitar 4 bulanan ya, 4 bulanan kurang lebih. Nah, sejauh ini mereka baru sampai pada tahap sangat resah gitu ya. Sangat resah dengan apa yang disampaikan atau apa praktek yang dilakukan oleh saudara GWS ini. Jadi mereka tidak bisa apa-apa pada akhirnya karena terkunci oleh surat tersebut gitu ya. Mau menolak berarti nah di hari itu juga dia bisa diberhentikan atau mundur ya. Jadi kalau itu diterbitkan atau itu diperlihatkan surat itu kepada masyarakat atau kepada halayak, seolah-olah dia sendiri yang mengundurkan diri sebagai kepala OPD itu, pejabat, dan juga sebagai ASN. Ini nggak tanggung-tanggung nih, bukan hanya kepala OPD saja, tapi mengundurkan diri sebagai ASN juga gitu. Seperti itu. Jadi ancamannya ini sebetulnya yang digunakan untuk mengikat ini sangat berat seperti itu ya. Mereka udah sampai pada titik resah karena juga tadi ini nyambung mungkin dengan yang Mbak Tasya tanyakan, YOG ini ya terus-terus hampir mungkin bahkan hampir setiap seminggu 2 kali, 3 kali gitu ya. Itu nagihin ke kepala OPD ini gitu ya. Kenapa? Karena YOG ini sebagai ajudan dialah sebetulnya yang aktif yang mewujudkan setiap keinginan dari GWS. Jadi peristiwa ini tanpa ada peran dari YOG ini, nah perilaku atau tindak pidana dari GWS ini tidak bisa terwujud gitu ya. Karena dia yang mulai sejak awal manggilin kepala OPD ini untuk tanda tangan di surat ya, sampai dengan dia mencatat setiap bagian yang dianggap menjadi hutang, bagian uang gitu. Jadi setiap Pak Bupati atau oknum bupati ini menyampaikan, nanti akan ada tambahan misalkan di PUPR 2 miliar. Nah, berarti 1 miliarnya itu sudah dicatat sebagai hutang dari kepala dinas PUPR itu terhadap GWS seperti itu. Jadi dia tulis di situ, ya. Ya pemungut juga gitu, pemungut, pengumpul. Nah, jadi setiap ada nanti permintaan untuk keperluan, nah YOG ini sudah siap uangnya gitu. Jadi tinggal didistribusikan. Nah, gitu ya, Mbak Wasti. Kemudian ini mungkin sedikit tambahan sebelum ke Mas Mario. Jadi ini adalah kalau di kami ya sejauh ini temuan baru gitu ya. Temuan baru seperti ini ada diikat dengan surat tersebut. Jadi kami juga menjadi waspada nih, jangan sampai pola ini ditiru gitu kan. Diikat dalam bentuk surat pernyataan. Nah, tinggal ngasih tanggal saja kan gitu. Kapan kamu balelo misalnya itu kan, ya udah ditanggalilah di tanggal itu, berlakulah surat itu, surat pernyataan tersebut gitu kan, seperti ini. Ini sangat mengerikan gitu ya. Baik Mas Mario, apakah KPK sudah mendalami
latar belakangnya apa terkait dengan pembentukan atau pembuatan surat itu kan gitu ya, Mas Mario ya? Iya, 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 iya. Pertama, yang bersangkutan itu kan tentu karena bukan kali itu saja menjabat sebagai bupati ya. Sebelumnya kalau tidak salah sempat jadi ya, wakil bupati kan ya, wakil bupati gitu, seperti itu. Nah, yang kedua tadi berdasarkan keterangan yang kami himpun dari saksi-saksi bahwa bagaimana cara untuk mengendalikan gitu, cara untuk mengikat orang-orangnya ini supaya patuh atas permintaan yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan juga saudara GWS ini ingin bisa lolos ya ketika misalkan ini jadi perkara nih atau temuan lah ya, satu temuan itu ingin bisa lolos ketika misalkan diaudit apakah nanti BPK mengaudit itu ya atau inspektorat mengaudit. Nah, misalkan loh kok ini ada sejumlah uang yang diambil dari misalkan pekerjaan yang ada di PUPR tadi, itu sudah dipersiapkan dengan adanya surat pertanggungjawaban mutlak. Ya. Jadi apapun anggaran ya yang terjadi di misalkan di PUPR itu, nah si kepala dinasnya itu bertanggung jawab mutlak. Nah itu pertama ya untuk lepas. Kedua untuk mengontrol supaya dia mau memberikan, digunakanlah surat yang kedua, yaitu surat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan mengundurkan diri dari jabatannya dan mengundurkan diri dari ASN. Jadi ketika dia diminta misalkan tidak mau, keluarlah surat tersebut, dikeluarkan gitu. Itu surat itu udah berbentuk ancaman nyata gitu ya kepada ASN. Begitu Mas Mario. Kemudian saudara J ya. Ini perannya seperti apa nih saudara J? Diperiksa di sana, dibawa ke sini gitu ya. Apa sih sebetulnya? Jadi statusnya itu sebagai saksi yang bersangkutan gitu. Penyidik menduga bahwa yang bersangkutan ada hubungan kekerabatan dan juga ya sebagai pejabat mengetahui praktek-praktek ini gitu. Jadi kita ingin mendalami yang bersangkutan ya praktek yang dilakukan oleh GWS karena memang ini terus terang saja baru gitu ya. Bagi kami juga baru menemukan ini di beberapa OTT tertangkap tangan yang kita lakukan itu dengan pasal yang sama pemerasan nggak ada yang seperti ini. Biasanya minta langsung gitu kan, ditakut-takuti akan dilakukan rolling atau dikasih contoh dulu. Salah satu kepala OPD misalkan diganti seperti itu sehingga menimbulkan efek ketakutan ke yang lainnya. Nah tapi ini enggak, ini dari awal memang sudah dikunci gitu. Pertama dia akan berusaha menyelamatkan dengan surat tanggung jawab mutlak. Yang kedua untuk mengontrol orang-orang ini supaya mengikuti apa yang dia lakukan, yang dia inginkan. Nah dia dikontrol dengan surat pengunduran diri sebagai kepala OPD dan juga sebagai ASN. Kemudian ada sosok Ibnu. Nah ini kalau ini kami penyidik mengucapkan terima kasih banyak, belum sampai ke situ. Ya, jadi maksudnya dari 1 kali 24 jam penanganan perkara ini kami belum mendapatkan informasi terkait dengan perannya saudara Ibnu. Ini terima kasih dari Mas Mario. Kita juga akan dalami karena kemungkinan besar kalau menurut tadi cerita yang disampaikan Mas Mario bahwa salah satu motivasi dari GWS ini, nah mungkin ada tekanan gitu kan, karena diminta kan sejumlah uang. Nah kita akan dalami ini Mas Mario. Terima kasih banyak ya, karena kita juga selain tadi kan untuk beli kebutuhan pribadi dan lain-lain. Nah sepatu itu ternyata lumayan mahal juga setelah kami cek itu gitu ya. Hampir 129. Ya 120-an lah, 129 juta ternyata. Saya pikir itu murah tadi. Ya. Nah itu. Jadi di samping untuk kebutuhan pribadi, untuk membayar
berobat ya, perawatan dan lain-lain gitu ya. Mungkin juga ini sangat memungkinkan karena ini nilainya nyampe permintaannya sampai 5 miliar gitu ya. Ini cukup besar. Dan rentang 4 bulan lah gitu ya. Rentang 4 bulan itu saya pikir ini sangat besar gitu ya. Kemudian begitu juga dengan yang keempat ini untuk kabupaten-kabupaten di sekitar Tulungagung. Terima kasih atas masukannya karena tadi disampaikan bahwa perlu kami melakukan pengawasan dan pendalaman karena tentunya ada potensi-potensi tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan juga dengan adanya kegiatan yang kami lakukan di Tulungagung ini dengan sendirinya ya. Kalau itu memang terjadi segera berbenah gitu ya, atau masih terjadi segera berbenah untuk memperbaiki diri karena tentunya juga tindak pidana korupsi ini sangat merugikan masyarakat. Saat ini kita dalam kondisi sedang efisiensi dan tentunya untuk setiap rupiah di anggaran itu harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ke Mbak Tasya, tadi yang YOG-nya sudah ya, kemudian yang J ini juga tadi sudah, satu lagi boleh, silahkan. Pak, ini kan Pak Asep bilang ini baru nih modus Ya. kayak gini nih Ya. OTT-nya. Sejauh ini tuh udah ketahuan belum sih Pak? Itu otaknya dari si GSW sendiri apa ada orang lain juga gitu? Kayak terencana banget gitu Pak, soalnya Ya. dari awal gitu. Ya. Tuh ya Pak, makasih. Ya. Betul Mbak, ini makanya ini kan sedang kita dalami antara GSW dan YOG karena YOG itu juga perannya sangat vital itu. Artinya berdasarkan keterangan yang kita peroleh bahwa dia yang manggilin gitu, dia yang tanda tangani. Jadi maksudnya manggil kepala dinas ini untuk menandatangani itu gitu kan. Jadi memang selalu bersama-sama di situ dengan GWS ini. Nah, jadi GSW ini. Nah, jadi kami sedang mendalami itu. Ini apakah ini ada berdua ini gitu kan ya, atau memang dia hanya pelaksana saja gitu. Memang tetap di GSW gitu. Seperti itu. Karena kami juga melihat tadi seperti disampaikan ke Mas Mario, yang bersangkutan bukan pertama kali sebagai pejabat gitu. Mungkin apakah dari pengalamannya gitu ya, yang bersangkutan dari pengalaman-pengalamannya gitu ya, seperti itu, sehingga menemukan celah untuk melakukan kejahatan gitu, seperti itu. Jadi dia menggunakan 2 surat tersebut. Demikian mungkin. Baik, terima kasih Pak Deputi. Ini untuk informasi tersangka sudah bersiap turun, jadi mungkin kalau masih ada pertanyaan langsung on point ya Mbak ya. 1, ada lagi? Opa, Oh, keburu kelewat kalau luar kasus kayaknya. tersangkanya udah mau turun. Kasus dulu ya. Ya betul, setuju gitu. Ambil dulu aja, nanti ini mah besok-besok boleh nanya lagi. Oke, monggo Mbak. Langsung pertanyaan Mbak Iya, ya. Mas, saya Sela dari kompas.com. Pertanyaan masih Siapa, soal siapa? kasus. Ya, Pak. Sela kompas.com. Mbak Sela, Iya, siap. masih soal kasus, Mas. Ini kan ada 2 surat ya tadi ya di surat Ya, tanda siap, tangan ya. siap. Ini tuh kan kalau dari segi mungkin dari awam melihatnya ini kayaknya dokumen apa sih kayak nggak ada kekuatan hukumnya sebenarnya. Kenapa ini akhirnya menjadi membuat jadi tekanan kepada si OPD-OPD-nya? Apakah memang sudah ada teknisnya seperti apa sih? Apakah memang ada ancaman penjaranya kah atau ancaman cuman turun itu aja kah? Oke. Dan apakah ini kan tadi yang Bapak bilang ini sebagai modus baru ya? Apakah ini nanti ke depan akan dibahas dengan pemerintah? Karena ini kan takutnya terulang. Ya, Mungkin atau bahkan sudah terjadi, apakah itu akan ya. dibahas lah. Dan satu lagi Pak, Ya. itu kan tadi disebutkan kalau si Gatot itu, GSW itu mengkondisikan sejumlah tempat, sejumlah pengadaan untuk dimenangkan vendornya, rekanannya ya. Salah satunya soal Alkes. Dalam kasus ini apakah sudah ada rekanan yang sudah diuntungkan dalam kasus ini? Apakah udah ada indikasi ke sana? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sela. 2 poin. Opa dari El Sinta.
Ya, Assalamualaikum. Negara kita negara hukum. Kalau saya ngelihat begini nih, saya mungkin sedikit bertanya sekaligus evaluasi ya. Dari beberapa OTT kepala daerah di sejumlah tempat, terutama di Pemkab maupun provinsi ini, kalau dilihat modus dan konstruksinya itu aja, mensreanya itu pemerasan dengan ancaman digeser atau dipecat. Ya. Kemudian ada juga permintaan jatah dari proyek. Yang jadi pertanyaan adalah ada Forkominda di situ dan juga ada DPRD. Sejauh ini fungsinya apa? Sampai THR pun dia masih mau menerima begitu loh. Kemudian sistem rekrutmen pejabat dan sistem pengadaan seperti apa yang tepat menurut KPK, padahal secara infrastruktur sistem yang telah dibuat itu udah ketat ya. Seperti dengan adanya lelang secara pengadaan secara elektronik. Kemudian pertanyaannya pencegahan seperti apa? Dan ini tidak berprogres gitu loh. Di mana letak kesalahannya? Kemudian terkait kasusnya apakah kemungkinan akan dikembangkan? Karena mengingat KPI-nya yang jeblok pasti sudah bocor itu anggaran kemana-mana. Dan beberapa tata kelola keuangan daerah ini kayaknya udah hancur banget. Apalagi daerah Jawa Timur ini paling sering OTT dari Malang sampai ke sejauh ini Tulungagung bahkan 2 kali. Dan saya ada satu pertanyaan lagi, harga sepatu yang di Sita itu kan 129 juta. Masyarakat pasti bertanya nih. Sepatunya aja harganya 120 juta. Nah, mobilnya berapa harganya? Dia kalau mobil naik mobil angkot juga malu atau mobil Toyota aja nggak ngebanting. Nah, apakah KPK akan menelusuri? Ini pasti ada TPP, mengingat kasus ini udah masif lah kalau secara itunya. Udah, demikian, terima kasih. Baik, Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, karena sudah malam. Enggak, maksudnya kalau Belum. kalau mau Tetap di ngambil, sini, Pak, tetap di sini. kalau mau nyari gambarnya dulu silakan. Belum ya? Karena Siap-siap ya, saya. kalau enggak ada orang saya langsung keluar maksudnya gitu. Mbak Sela? Mbak Sela ikut keluar ya? Masalah, ada masalahnya. Keluar. Mungkin Opa dulu, Pak. Opa dulu ya. Oke. Baik, Opa dulu karena Opa ada di sini. Ini terkait dengan ya dari tangkap tangannya berkali-kali, ya itu saja, maksudnya ya mereka kok nggak ada kapok-kapoknya gitu ya, mereka tidak ada perbaikan dan lain-lain. Kenapa ini, apa sih fungsinya Forkopimda dan lain-lain. Nah ini sebetulnya sih kami berharap di Forkopimda ini kan ada forumnya, forum komunikasi gitu kan. Seharusnya di forum komunikasi itulah saling mengingatkan, apalagi di situ kan ada aparat penegak hukumnya gitu ya. Itu di Forkopimda itu seharusnya aparat penegak hukumnya itulah yang memberikan masukan, kemudian juga memberikan pencerahan dan lain-lain kepada ya pemerintah daerah gitu ya, Pak Bupati dan Wali Kota dan lain-lain. Seperti itu harapannya. Tapi tentunya juga ini menjadi hal yang sesuai dengan pertanyaan Opa, menjadi titik fokus bagi kami juga mendorong nanti kedeputian pencegahan dan lain-lain supaya fokus gitu ya. Nanti bagaimana mengkomunikasikan dengan aparat penegak hukum yang ada di Forkopimda itu supaya ikut bersama-sama ya memberikan masukan pencerahan terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi atau nilai-nilai anti korupsi seperti itu ya. Sampai saat ini ya masih seperti itu gitu Pak ya. Artinya ya keadaannya atau kondisinya masih seperti itu. Tadi ada penerimaan THR dan lain-lain. Artinya kan ya justru turut serta gitu ya. Artinya maksudnya turut serta itu ya tidak memberikan ya upaya pencegahan dan lain-lain gitu ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan ya pencegahan dan lain-lain harus seperti apa modelnya gitu ya. Kemudian juga kasusnya apakah akan dikembangkan. Sebetulnya yang kami rancang itu ya, karena sistem pencegahan itu harus selalu menyediakan atau konteks pencegahan ya. Pencegahan itu akan
efektif ketika ada orang, ada petugasnya, gitu ya. Itu konsep pencegahan. Gitu. Nah, yang paling efektif adalah sebetulnya bagaimana kita untuk meningkatkan moralitasnya, gitu ya. Jadi yang akan dimajukan itu adalah pendidikan dan peran serta masyarakat. Karena tentu saja dengan jumlah yang sangat sedikit pegawai KPK itu di direktorat di Kadipaten Pencegahan, Korsub dan lain-lain tidak memungkinkan untuk selalu terus hadir memantau setiap kegiatan para bupati, wali kota dan yang lainnya ya, aparatur pemerintahan di daerah seperti itu. Nah, yang perlu kita tingkatkan itu adalah bisa nggak dipantau? Bisa. Tadi makanya kita berkolaborasi dengan masyarakat, dengan jurnalis, di mana masyarakat sebagai social control, ya kontrol dari sosial yang setiap hari akan mengawasi jalannya atau kinerja dari para aparatur pemerintahan ini, sehingga dengan adanya informasi yang diberikan oleh masyarakat, nah kita bisa melakukan penindakan maupun pencegahan. Nah, kami juga berharap aparatur pemerintahan dimanapun berada untuk menyadari bahwa ada masyarakat yang mengawasi gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa jauh dari Jakarta, jauh dari aparat penegak hukum itu leluasa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ingatlah bahwa ada masyarakat yang juga mengawasi, ya. Mereka memiliki alat, dalam hal ini bisa dengan telepon genggam, bisa merekam dan bisa melaporkan kepada kami, sehingga tentunya mereka menjadi pengawas yang sangat efektif dan kami akan hadir ketika masyarakat menyampaikan informasi yang didukung dengan data-data dan fakta-fakta seperti itu. Kemudian apakah akan didalami? Tentu kami juga akan mengembangkan dan mendalami ini karena kami menganggap ini adalah pintu masuk ya untuk mendalami tadi ya mungkin ke Mbak Sela juga bahwa ya ada perkara-perkara lain, ada pengadaan-pengadaan lain gitu ya yang perlu kita dalami. Siapa yang sudah jadi pemenang dan lainnya. Ini kan baru informasi awal yang masuk nih. Nah, informasi awal bahwa yang bersangkutan juga ya ikut pengadaan ini, ikut mengatur di proyek-proyek ini. Nah, ini informasi awal inilah yang nanti kita akan tindak lanjuti gitu ya, Mbak Sela. Kemudian terkait ke Mbak Sela, kalau Abah ya kira-kira seperti ini. Oh ya, satu lagi untuk yang Abah ini. Harga sepatu ya tentu. Nah, kami juga dalam rangka tadi kan ada pasal 12B besar ya, gratifikasi. Nah, itu akan ada kaitannya dengan penerimaan-penerimaan lain. Dan itu juga akan berkorelasi dengan nanti kita cek LHKPN-nya dan lain-lain ya. Tentu apakah semuanya dilaporkan atau tidak, termasuk juga kendaraannya, properti yang lainnya gitu ya. Kita akan lakukan pengecekannya. Kemudian Mas Sela ada surat nih, kenapa sih sebegitu menakutkan kan gitu ya surat tersebut. Jadi tadi mungkin tidak diperlihatkan. Surat pernyataan itu sudah ada materainya. Sudah ada materainya, ya. Jadi ditandatangani di atas materai. Jadi itu benar-benar bisa digunakan ketika memang tinggal ditanggali saja gitu. Jadi tinggal itu diterbitkan lah gitu ya, diterbitkan, disampaikan ke umum. Ini misalkan dia nggak benar langsung aja hari ini misalnya tanggal 11, tinggal ditanggalnya 11 April 2026, tinggal dipublish bahwa saudara A sudah mengundurkan diri sebagai kepala dinas PU gitu, dan dia juga mengundurkan diri sebagai ASN. Mana buktinya? Ini suratnya. Nah, itu benar-benar mengikat seperti itu. Kemudian akan seperti apa kami dengan pemerintah? Tentu ini hal yang baru, ya kita akan komunikasikan. Nanti kita komunikasi dengan Kadipaten Pencegahan supaya ini tidak terjadi lagi gitu. Modus ini tidak digunakan kembali. Nanti dengan tentu kita akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain untuk sosialisasi dan yang lainnya, inspektoratnya di Kementerian Dalam Negeri seperti itu.
Kemudian terkait Alkes tadi sudah kami sampaikan, ini pintu masuk, artinya kita akan perdalam untuk hal itu. Demikian mungkin Mas Budi bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Deputi. Mungkin tadi menambahkan, Opa menyebut soal harga sepatu ya, Opa ya. Jadi ini juga menyambung, ada pertanyaan yang masuk lewat media sosial KPK terkait menanyakan ukuran sepatu. Jadi nanti masyarakat bisa tunggu saja begitu ya Pak Deputi, kalau perkara ini sudah inkrah, yang disita ini dirampas untuk negara nanti dilelang. Jadi masyarakat juga bisa memiliki dengan mengikuti lelang tersebut. Yang mana? Yang YOG? YOG bukan? Bukan. Bukan, yang SUG. SUG yang anggota. Yang YOG bukan. Ya, anggota masyarakat. Ya. Baik, sepertinya sudah lengkap semuanya disampaikan dan dijelaskan oleh Pak Deputi. Terima kasih kawan-kawan jurnalis yang telah mengikuti rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK di wilayah Tulungagung, Jawa Timur hingga Sabtu malam menjelang hari Minggu. Sekali lagi terima kasih atas seluruh dukungan masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan ataupun upaya-upaya pemberantasan korupsi yang KPK lakukan. Kami tutup untuk kegiatan konferensi pers pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari
Sampainya Pak. Pulang. Pak, yang namanya Jabri kok angkat tangan, yang mana nih? Ayo Pak. Ini Bapak ini mau ngomong banget nih, gimana Pak? Kayaknya mau ngomong banget. Masnya mau ngomong Mas? Pak, seneng nggak jadi PSK Pak? Mau mudik ya Pak? Anggota DPRD-nya,